Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video momen inersia bagian yang kedua, yaitu tentang teorema sumbu sejajar. Oke, baiklah. Nah, apa itu ya teorema sumbu sejajar? Teorema sumbu sejajar ini bisa kita gunakan untuk menentukan besar momen inersia. Kalau pada video sebelumnya momen inersia itu sudah langsung ada di rumusnya ya. Misalkan momen inersia batang yang diputar di tengah atau momen inersia batang yang diputar di pinggir. Nah, kali ini kita mau menentukan besar momen inersia batang tapi tidak diputar di tengah ataupun di pinggir. Wow, bagaimana ya caranya? Oke, nah ini caranya. Oke, jadi kalau dari gambar kita lihat ya, ini ada batang ya, diputarnya di sebelah sini nih. Kalau di tengah kan di sininya ya. Kalau di pinggir berarti di sini. Oke, jadi kalau diputar di sini berarti nanti batangnya mutarnya seperti ini. Itu bagaimana momen inersianya ya? Nah, kita lihat. Nah, secara rumus menggunakan teorema sumbu sejajar, maka momen inersia batang itu adalah IPM, artinya momen inersia di pusat massa alias di sini di tengah-tengah. Masih ingat kan momen inersia di tengah-tengah batang? I sama dengan 1/12 ml kuadrat ditambah M kali D kuadrat. Nah, M ini tetap massa si batang tadi. D, nah di sini D-nya yang bagian menariknya. Apa itu D? D adalah jarak dari poros yang baru, di sini poros yang barunya, ke pusat massa atau ke tengah-tengah batang. Jadi kalau kita kasih gambar ya, kan porosnya sekarang di sini. Sementara tengah-tengahnya itu di sini. Nah, jadi pergeseran dari tengah ini ke poros yang baru, inilah yang disebut dengan D ya, MD kuadrat. Oke? Nah, kita lanjutkan, itulah dia tadi D. Nah, ini dia ya keterangannya. IPM artinya momen inersia pusat massa, satuannya kilogram meter kuadrat. M itu massa benda, D itu jarak dari pusat massa ke sumbu putar baru. Nah, teorema sumbu sejajar ini tidak hanya bisa kita pakai untuk batang saja, bisa juga kita pakai untuk bola pejal. Ya, bola pejal berarti kalau begitu momen inersia pusat massanya ya momen inersia bola di tengah-tengah tadi yang sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya ya. Oke, langsung saja ya. Oke, D tadi jarak dari pusat massa ke sumbu putar yang baru. Jadi ini pusat massanya di sini, tengah-tengah batangnya di sini, sementara sumbu putar barunya itu di sini. Maka D itu jarak dari sini kemari. Ya, kita lihat contoh soalnya biar cepat. Sebuah batang dengan panjang 12 meter dan massa 1 kg diputar di titik P seperti gambar. Jadi batangnya 12 meter. Diputarnya di sini porosnya di titik P. P ini 4 meter dari pinggir. Berarti kan ini bukan di tengahnya ya. Kalau dia 12 meter, tengah-tengahnya itu kan berarti 6 meter ya kalau dari pinggir ya. Sementara ini 4 meter si P-nya dari pinggir. Dia tanya berapa momen inersia batang itu. Oke, kita lihat lagi rumusnya ya. Rumusnya ini ya, I sama dengan inersia di pusat massa atau di tengah-tengah ditambah MD kuadrat. Ya, di mana M tadi massa batang dan D adalah pergeseran porosnya dari pusat massa dari tengah-tengah batang ke titik yang baru. Baik, pertama kita cari dulu nih inersia di tengah-tengahnya, di pusat massanya. Dari video sebelumnya ini ada ya, kalau batang diputar dengan porosnya di tengah, rumus inersianya ini ya, 1/12 ml kuadrat. Oke, iya kita masukkanlah ke rumus ini. Berarti IPM pusat massa 1/12 ml kuadrat. 1/12 M-nya berapa? Massanya ini ya, 1 kg. Pas. Dikali L panjang si batang, panjangnya 12 berarti 12 kuadrat. Maka 1/12 kali 1 12 kuadrat ya. Ini 12 kuadrat dengan 12 bisa kita coret ini, 12 bagi 12 tinggal 12 ya. Oke, ini kan 12-nya ada 2. Nah, maka IPM-nya ini 12 kg meter kuadrat. Sekarang yang kita cari adalah MD kuadrat. Oke. Nah, sebelum kita bisa mencari MD kuadrat, M-nya kita sudah punya nih, M-nya 1 kg. Tapi D-nya belum ada. Nah, bagaimana tadi cara mencari D-nya? Cara mencari D-nya, kita harus tahu dulu letak pusat massanya. Pusat massanya kita bilang misalkan di sinilah ya. Ini pusat massanya. Oke. Terus, oke, itu dia pusat massanya. Berapa ya jarak dari pusat massa ini ke ke poros yang baru? Bentar, mana tadi spidol kita? Ini dia. Berapa ya dari sini ke mari?
Inilah si di si D tadi, ya kan? Oke, menurut logika, batang ini panjangnya 12, ya. Batang ini dari sini kemari 12. Berarti dari tengah ke pinggir, ini batangnya panjangnya berapa? 6 meter ya. Nah, 6 meter nih. Karena sudah dikasih tahu di soal bahwa dari pinggir sini ke P adalah 4, ya, dari pinggir ke P ini kemari 4 meter. Berarti dari P ke tengah itu jadi berapa si D-nya? Sisanya dong ya. Oke, ini 6 meter, ini 4 meter, berarti D-nya adalah 6 kurang 4. Kalau gitu D-nya sama dengan 2 meter. Ya oke, tinggal kita masukkan saja MD kuadrat, M-nya 1 kilo, D-nya tadi 2 pangkat 2 jadi 4 ya. 2 pangkat 2 itu 4 kali 1 tetap 4. Ya, sudah dapat nih IPM sama MD kuadratnya. Tinggal kita jumlahkan saja. Maka inersianya adalah IPM pusat massa tambah MD kuadrat. IPM-nya tadi 12, ini dia. Ditambah MD kuadratnya 4, 12 tambah 4 sama dengan 16 kg meter kuadrat. Oke, baiklah, sampai di sini saja untuk momen inersia yang teorema sumbu sejajar. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam.